6 penyebab di balik keruntuhan Kesultanan Ottoman. Pada tanggal 3 Maret tahun 1924, Kekaisaran Ottoman yang berusia seabad runtuh. Kesultanan, didirikan lebih dari 625 tahun yang lalu, dibubarkan pada sesi Februari tahun 1924. Majelis Umum memutuskan untuk menghapuskan jabatan khalifah dan mengizinkan khalifah terakhir, Abdul Majid II, meninggalkan Turki. Ottoman menguasai wilayah yang luas yang tidak hanya mencakup Asia tetapi juga sebagian besar Eropa Tenggara, Timur Dekat, dan Afrika Utara. Kesultanan memerintah wilayah itu dengan militer yang kuat, perdagangan yang menguntungkan, dan prestasi yang mengesankan di berbagai bidang. Astronomi, arsitektur, tapi itu semua memuncak setelah Ottoman berperang bersama Jerman dalam Perang Dunia I dan menderita kekalahan. Apa sebenarnya yang menyebabkan runtuhnya Ottoman? Berikut 6 faktor yang menyebabkan kejatuhan Ottoman, dilansir dari Histori, Rabu, 3/3. 1. Ottoman terlalu agraris. Revolusi industri yang melanda seluruh Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 membuat ekonomi Utsmaniyah bergantung pada pertanian. Menurut Profesor Michael A. Reynolds dari Universitas Princeton, Kekaisaran kekurangan pabrik untuk mengimbangi Inggris Raya, Prancis, dan Rusia. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di Kekaisaran melemah dan surplus pertanian digunakan untuk membayar kembali pinjaman kepada kreditor Eropa. Ketika tiba saatnya untuk berperang dalam Perang Dunia I, Kesultanan Utsmaniyah kekurangan kekuatan industri untuk memproduksi persenjataan berat, amunisi, serta besi dan baja yang dibutuhkan untuk membangun jalur kereta api guna mendukung upaya perang. 2. Ottoman tidak terlalu bersatu pada puncaknya. Wilayah Kesultanan Utsmaniyah meliputi Bulgaria, Mesir, Yunani, Hongaria, Yordania, Lebanon, Israel dan wilayah Palestina, Makedonia, Rumania, Suriah, sebagian Arab, dan pantai utara Afrika. Belakangan, jika kekaisaran tidak dihancurkan oleh kekuatan eksternal, Reynolds tidak percaya bahwa kekaisaran dapat tetap utuh dan berkembang menjadi demokrasi modern. Mengingat keragaman etnis, bahasa, ekonomi, dan geografi kekaisaran yang luar biasa, kemungkinannya mungkin kontradiktif. Masyarakat homogen lebih mudah didemokratisasi daripada masyarakat heterogen, kata Reynolds. Berbagai negara yang menjadi bagian dari kekaisaran semakin memberontak. Pada tahun 1870-an Kesultanan harus mengizinkan Bulgaria dan negara-negara lain untuk merdeka dan memperoleh lebih banyak wilayah. Setelah kalah Perang Balkan tahun-tahun 1912 sampai tahun 1913, Kesultanan harus menyerahkan apa yang tersisa dari Eropa. 3. Penduduk Ottoman berpendidikan rendah. Terlepas dari upaya untuk meningkatkan pendidikan pada abad ke-19, Kesultanan Utsmaniyah tertinggal jauh dari saingannya di Eropa dalam hal melek huruf. Karena kondisi ini, hanya sedikit penduduk yang bisa membaca, sekitar 5-10% pada tahun 1914. Sumber daya manusia Kekaisaran Ottoman, seperti sumber daya alam, relatif terbelakang. Ini berarti kekurangan perwira, insinyur, juru tulis, dokter, dan profesional lainnya yang terlatih dengan baik, katanya. 4. Negara lain dengan sengaja melemahkan mereka. Eugene Rogan dari St. Antonis College, Direktur Pusat Timur Tengah, mengatakan ambisi kekuatan Eropa juga membantu mempercepat jatuhnya Kekaisaran Ottoman. Rusia dan Austria bersama-sama mendukung kaum nasionalis pemberontak di Balkan untuk memperluas pengaruh mereka. Pada saat yang sama, Inggris dan Prancis ingin mempertahankan wilayah di Timur Tengah dan Afrika Utara yang dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. 5. Bersaing dengan Kekaisaran Rusia tetangga Ottoman, Kekaisaran Rusia dengan wilayah Muslim, menjadi saingan yang semakin sengit. Kekaisaran Rusia adalah satu-satunya ancaman terbesar bagi Kesultanan Utsmaniyah dan merupakan ancaman yang sangat eksistensial, kata Reynolds. Namun, ketika kedua kerajaan itu berseberangan dalam Perang Dunia I, Rusia runtuh terlebih dahulu, sebagian karena pasukan Ottoman. 6. Peran Ottoman dalam Perang Dunia salah membantu Jerman dalam Perang Dunia I mungkin merupakan alasan terpenting runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Sebelum perang, Kekaisaran Ottoman menandatangani perjanjian rahasia dengan Jerman. Ternyata, keputusan itu sangat buruk. Dalam konflik berikutnya,
Pasukan Ottoman melancarkan kampanye brutal dan berdarah di semenanjung Gallipoli untuk mempertahankan Konstantinopel dari invasi sekutu pada tahun 1915 dan 1916. Pada akhirnya, Ottoman kehilangan hampir setengah juta tentara. Sebagian besar dari mereka meninggal karena penyakit. Sekitar 3,8 juta orang terluka atau sakit. Pada Oktober tahun 1918, Kesultanan menandatangani gencatan senjata dengan Inggris Raya, mengakhiri perang. Jika bukan karena perannya dalam Perang Dunia I, beberapa orang berpendapat Ottoman masih ada. Sejarawan di Cornell University, Mostafa Minawi percaya Kekaisaran Ottoman memiliki potensi berkembang menjadi negara federal multi-etnis dan multibahasa modern. Sebaliknya, menurutnya, Perang Dunia I memicu disintegrasi. Kesultanan Ottoman bergabung dengan pihak yang kalah. Akibatnya, saat perang berakhir, pembagian wilayah Kekaisaran Ottoman diputuskan oleh para pemenang, kata Minawi. Terima kasih telah menonton video kami. Silahkan like, subscribe, dan komen. Tonton video kami berikutnya.